Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kirani Maulidia, nomor absen 13, kelas 11 BD 4. Maksud dan tujuan saya berada di sini untuk memaparkan materi proposal usaha saya, yaitu samosa. Untuk mengefisienkan waktu, lanjut saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Samosa adalah hidangan yang populer di Asia Selatan, terutama di India, Pakistan, dan Bangladesh, di mana asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke India kuno. Di India kuno, di mana hidangan ini dikonsumsi selama berabad-abad. Namun, bentuk dan samosa saat ini diyakini berasal dari India pada abad ke-13 dan abad ke-14, ketika para pedagang Muslim Arab memperkenalkan hidangan ini ke wilayah lain Asia Selatan. Samosa telah menjadi hidangan yang sangat disukai di Asia Selatan dan telah diadaptasi oleh berbagai budaya dan komunitas. Saya memilih usaha samosa karena samosa adalah makanan yang hampir menyerupai dengan lumpia, sehingga masyarakat Indonesia banyak peminat. Dengan banyak peminat konsumen di Indonesia, sehingga samosa cukup laris atau laris. Bahan baku dari samosa juga mudah dicari dan rasanya lezat dan cukup bergizi karena di dalam samosa berisi sayuran. Yang kedua, profil usaha. Nama usaha kuliner samosa. Nama pemilik usaha Kirani Maulidia. Lokasi usaha Lelatan Balan Barat. Moto: persiapan terbaik hari esok adalah melakukan hari terbaik hari ini. Visi: menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan memiliki cita rasa yang lezat. Misi: memproduksi dengan bahan-bahan yang berkualitas dan menjual dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, tujuan membuat usaha. Tujuan saya membuat usaha samosa karena samosa masih sedikit atau jarang ditemui, sehingga membuat saya ingin memperkenalkan samosa ke masyarakat Indonesia bahwa negara India mempunyai makanan yang menyerupai lumpia yang diberi nama samosa. Yang keempat, strategi pemasaran. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, online menggunakan marketplace dan melalui media sosial. Yang kedua, offline membuka stand pada event-event dan menitipkan barang terdekat. Yang ketiga, STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi usaha ini menggunakan segmentasi demografis, di mana usaha ini cocok untuk semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dan yang kedua, targeting. Targeting usaha ini menargetkan semua kalangan dari anak-anak hingga orang tua dan cocok dijual di musim dingin. Yang ketiga, positioning. Usaha samosa ini untuk mencapai target yang satu, membuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, memberikan layanan terbaik bagi konsumen atau pembeli. Yang ketiga, membuat samosa yang fresh setiap hari. Yang kelima, ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bahan baku dari samosa cukup mudah dicari, cara pembuatan yang mudah, dan lokasi yang mudah dijangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Belum banyak masyarakat yang mengenal produk ini cepat basi dan masyarakat yang cepat bosan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Memanfaatkan media sosial untuk promosi dan memiliki ide baru yang dikembangkan dan inovasi rasa. Yang keempat, reach atau ancaman. Kenaikan bahan baku yang tidak menentu, menurunnya tren, dan adanya produk yang serupa dengan harga yang murah dan menjadikan produk kami. Yang keenam, ada bahan baku dan peralatan. Bahan baku daging ayam, tepung terigu, dan bahan lain. Yang kedua, bahan penolong, air, minyak, dan gas. Yang ketiga, bahan operasional ada gas. Yang keempat, peralatan kompor, penggorengan, baskom, saringan sangkai, pisau, sendok, dan cetil. Yang ketujuh, proses produksi. Yang pertama, persiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat samosa. Yang kedua, membuat kulit samosa dengan mencampurkan tepung terigu, air hangat, minyak, dan garam kulini sampai kalis. Adonan yang sudah kalis dipotong-potong membentuk bujur sangkar, lalu sisihkan. Yang ketiga, membuat isian dengan memanaskan minyak dan menumiskan bawang bombay dengan bahan-bahan lain hingga harum, dan campurkan daging ayam yang sudah dicincang hingga matang. Yang keempat, adonan kulit yang sudah dibentuk diisi dengan 2 sendok makan isian samosa lalu rekatkan dengan air. Buat hingga adonan habis. Setelah itu, samosa yang sudah dibentuk bisa ditaruh ke dalam kulkas atau digoreng hingga berwarna kecoklatan. Samosa pun siap disajikan menggunakan saus, cabai, atau sambal. Yang terakhir, ada anggaran dengan modal usaha 400.000, estimasi pengeluaran 112.000, persentase 20%, dan persentase 20% dengan sekali produksi 10 unit, harga per piecesnya 13.500, dan keuntungan yang saya dapatkan 22.500. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat.
Perkenalkan, nama saya Kirani Maulidia, nomor absen 13. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mempromosikan produk saya yang bernama samosa. Kelebihan produk saya dari gorengan yang lainnya itu di dalam isian samosa berisi bumbu kari, cincangan bawang merah dan bawang putih. Dan ini testimoninya. Kita buka ya teman-teman. Bagus banget. Nah, selesai. Sekian, terima kasih.